Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini dan di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan kemudahan di dalam mengisi hari-hari kita, usia kita di dalam ketaatan dan amal saleh kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ithaful Kiram bisyarhi kitab Al-Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Masuk pada pembahasan kedua di dalam bab al-birri wasilah, yaitu qati'atur rahim min kabairiz dzunub, memutuskan hubungan rahim termasuk dosa-dosa besar. Hadis yang dijadikan dasar dalam pembahasan ini adalah dari sahabat yang mulia Al-Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan. Maksudnya di sini adalah hubungan rahim, yakni qati'an rahim. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau disebutkan muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Atau disebut juga dengan rawahus syaikhani. Disebutkan misal dalam hadis ini diriwayatkan oleh as-syaikhani, berarti juga Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan apa makna daripada hadis ini. Qauluhu la yadkhul jannata qati'un, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan rahim. Ai bi annahu qati'ur rahim, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Wa hadza wa'idun syadid, ini merupakan sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ancaman dari Allah tabaraka wa taala dalam surat Muhammad, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu siapa? Saudara-saudara, pada pekan yang lalu sudah kita bahas ya. Rahim itu adalah baik itu jalur bapak atau jalur ibu. Artinya jalur bapak termasuklah saudara kandung dia, saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan, dan kemudian ke atas ya, dan ke atas ya. Begitu juga dengan jalur ibu kita, kakak beradiknya, paman kita atau bibi kita, begitu juga ke atas, kakek dan nenek, serta anak dari mereka, baik itu sepupu dari jalur ibu kita
atau sepupu dari jalur bapak. Itulah al-aqarib yang mesti kita jaga hubungan rahim kita dengan mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah juga mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 ayat 25, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka itu laknat dan bagi mereka tempat yang buruk di hari kiamat kelak, itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan ancaman bagi mereka yang memutuskan hubungan rahim, yang tidak mau menyambung, yang tidak menjaga kebaikan daripada keluarga ini, yang tidak menjaga komunikasinya dan tidak menjaga, ya, tidak saling berkunjung dan saling bersilaturahim. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, faqati'atur rahim kabiratun min kaba'iriz dzunub. Memutuskan rahim, memutuskan hubungan rahim adalah dosa-dosa besar. Di antara sekian banyak dosa besar, di antaranya adalah memutuskan hubungan rahim. Yang kedua, bahwa pada setiap perbuatan yang terdapat padanya ancaman, di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, maka ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Namun kemudian maknanya apa? Apakah orang yang memutus hubungan rahim tidak masuk surga sama sekali? Karena la di sini lamun nafi, bahwa tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Apa makna hadis ini, ikhwatal kiram? Apakah benar-benar dia tidak masuk surga? Kalau dia sebagai seorang muslim, lalu kemudian dia meninggal dalam kondisi dia memutuskan hubungan, apakah orang ini tidak masuk surga, atau kemudian nanti masuk setelah, ya, Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosanya? Yang mana? Yang kedua, ya. Walaysa ma'nahu annahu kafir. Bukan makna orang yang memutuskan hubungan rahim ini dia menjadi orang kafir, bukan. Bukan itu. Walakin ma'nahu an la yadkhulal jannah. Maksudnya tidak masuk surga ini, bal annahu yu'adzab fin nari bisababil qati'ati. Hadis ini mengatakan bahwa bukan la nafi, yang maknanya bahwa orang yang memutuskan hubungan lalu kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia diazab Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya ini, lalu kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. La di sini bukan berarti menafikan keimanannya, menafikan kesempatan dia masuk surga, enggak. Tapi la yadkhulul jannata qati'un, di sini tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Maksudnya di sini bahwa ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia bawa dosa. Dosanya apa? Memutuskan hubungan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila mana seseorang meninggal dunia membawa dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran, maka di dunia ini disebut sebagai apa? Orang yang melakukan dosa besar, termasuklah memutuskan hubungan rahim. Dia mencuri, dia apa lagi? Minum khamar, dia berjudi, berzina. Pelaku dosa besar di dunia ini ketika dia masih hidup dihukumi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan apa? Disebut dengan pelaku maksiat. Apa namanya? Orang yang melakukan dosa besar di dunia ini tetapi tidak dosa kesyirikan atau kekufuran. Pelakunya disebut dengan apa namanya? Fasik. Atau disebut juga dengan
naqisul iman, imannya yang berkurang. Ya, pelaku dosa besar di hari kiamat, di akhirat kelak, ya, yang tidak melakukan kesyirikan, maka posisinya tahta masyiatillah. Inilah bedanya kita nanti dengan orang-orang khawarij. Mereka menghukumi pelaku dosa besar di dunia ini sebagai kufur, kafir. Di akhirat di neraka. Orang khawarij, ya, orang khawarij. Ini masuk sedikit pembahasan akidah, ya, tidak masalah. Bahwa saya ingin uraikan pelaku dosa besar bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia disebut apa tadi? Fasik. Di akhirat di akhirat masuk neraka. Di akhirat itu tahta masyiatillah. Apa itu? Ya, kehendak Allah, atas kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah azab, maka diazabnya. Jika Allah ampunkan, maka Allah ampunkan. Makanya pelaku dosa besar yang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran itu tidak bisa kita hukumi. Misalnya dia meninggal dalam keadaan apa? Minum khamar, meninggal, ya kan? Berarti dia meninggal dalam melakukan dosa besar. Ini neraka tempat, enggak. Belum bisa kita memastikan itu. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar di dunia ini sebagai fasik. Di akhirat itu tahta masyiatillah. Allah yang punya kehendak. Allah ingin azab, maka Allah azab dia, membersihkan dosanya. Atau Allah ingin ampunkan langsung, Allah ampunkan. Itu Allah yang punya kuasa dan punya kehendak. Orang khawarij menilai pelaku dosa besar di dunia ini kafir. Di akhirat neraka. Itu bedanya. Orang Mu'tazilah, ini orang Mu'tazilah, ini ketiga bagian daripada orang Mu'tazilah. Di dunia ini mereka mengatakan fi manzilatin bainal manzilataini. Di pelaku dosa besar itu bagi orang Mu'tazilah tidak beriman, tidak kufur, berada di tengah-tengah. Apa namanya? Itulah kedudukan yang dibuat oleh mereka. Inilah bid'ahnya orang Mu'tazilah, membuat posisi ini. Berada dalam sebuah tempat, tidak dia disebut mukmin, juga tidak disebut di akhirat. Sama pendapatnya dengan pendapat orang khawarij, di neraka. Jelas seperti itu. Maka orang yang membawa dosa, yang memutuskan hubungan rahim, maka dia punya dosa besar. Dosa besar. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah. Tidak masuk surga orang yang membawa dosa, yang memutuskan rahim. Maksud di sini bukan berarti dia tidak masuk ke dalam surga sama sekali. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala azab dahulu, berikan siksaannya sebagai balasan perbuatan dia atas memutuskan hubungan di dunia ini. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Falhasil, kesimpulannya daripada hadis ini apa? Annahu laisa ma'nahu annahu kafir. Pertama, hadis ini la yadkhul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Maka yang pertama, bahwa maknanya dia bukan termasuk tergolong kepada orang kafir. Kalaulah ada orang yang memutuskan hubungan rahim, apakah dia mukmin atau dia kafir, maka dia tetap mukmin, tetapi dia termasuk tergolong kepada fasik, tidak kafir. Yang kedua, wa annahu la yadkhul jannata mutlaqan, dia tidak masuk surga secara mutlak. Artinya apa? Itu atas kuasa Allah. Kita tidak bisa katakan secara mutlak dia masuk surga. Bisa jadi dia dibersihkan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka terlebih dahulu dengan azab, setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dan masukkan ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang masuk surga,
orang masuk neraka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk melihat orang-orang yang memiliki secercah iman di hatinya. Dia orang beriman, tapi karena dosanya di dunia lalai, di dunia banyak bermaksiat, di dunia tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka ada iman di hatinya. Maka setiap orang yang beriman di dalam hatinya di dalam neraka, maka Allah keluarkan. Dan inilah syafaat untuk mereka orang-orang yang beriman nanti terakhir, lalu dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mandikan di sebuah sungai di pintu awal masuk ke dalam surga, lalu kemudian dia akan kembali wajahnya ceria, berseri-seri. Bahkan teman yang sudah lama masuk surga, di saat bertemu dengan dia setelah dimandikan, dia mengira bahwa dia lebih dahulu masuk surga. Dia lebih dahulu masuk surga, padahal temannya sudah lama masuk. Ya, dia kira kamu sudah lama masuk, masya Allah wajah kamu tampan sekali, wajah kamu berseri-seri, padahal baru dimandikan Allah Subhanahu wa taala di sebuah sungai yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Khafillah rahimakumullah. Nah, setelah seseorang diazab oleh Allah Tabaraka wa taala seperti pelaku dosa besar lainnya, maka kemudian dia masukkan ya wa bidukhulil nari ma'annahum minal muslimin wa minal mu'minin fayadkhuluna an-nara dukhulan muaqqatan la mukhalladan. Makanya orang beriman kalaupun dia masuk ke dalam neraka, itu masuknya tidaklah kekal. Tidaklah kekal. Makanya alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai orang beriman. Ya. Tapi jangan dikira ya, bila dulu masuk sebentar nanti keluar. Enggak, jangan. Ya. Bahwa fa inna ajsadana la taqwa 'alan nar. Jasad kita tak akan sanggup. Ya, tak akan sanggup merasakan azabnya neraka. Nah, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke dalam surga langsung tanpa diazab terlebih dahulu. Maka kita persiapkan diri kita, kita bersihkan, ya, bertaubat kepada Allah, kemudian kita mengerjakan perintah-perintahnya, melakukan apa yang disuruh, meninggalkan yang disegah. Kita kerjakan itu agar rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk, ya Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita dengan rahmatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wasilatul rahim tahsul bil infaq 'alal qarib. Nah, bagaimana caranya itu? Cara kita menjaga hubungan rahim kita bagaimana? Yang pertama bil infaq, dengan kita berinfak. Ya, kalau kita termasuk orang yang berpunya, bantu keluarga kita yang kurang. Ya, bantu dia. Mungkin anaknya mau sekolah, tak ada uang SPP, kita berikan. Sebagai bentuk kita menyambung hubungan tadi. Maka konsep kita apa? Yang kuat bantu yang lemah. Yang berpunya, ya, berikan keringanan kepada yang kurang. Itu salah satunya. Kita merasa bahwa bagian kehidupan dia, tantangan dia, kesulitan dia adalah kesulitan kita. Dengan cara kita memberikan infak 'alal qarib. Bahkan subhanallah, kalaulah kita termasuk orang-orang muzaki, membayarkan zakat karena ya hartanya banyak, sudah sampai nisab, kemudian haulnya, dan dia sudah harus melakukan zakat, maka seutama-utama zakat itu diberikan, atau seutama-utama kita bersedekah itu adalah kepada orang yang terdekat dengan kita. Terdekat dengan kita. Yang pertama, kita mendapatkan pahala sebagai orang yang mengeluarkan zakat atau bersedekah. Yang kedua, kita telah menyambung hubungan rahim kita. Maka lihat dulu, misalnya nanti kapan kita melakukan zakat, lihat orang-orang yang memang dalam pertalian keluarga tadi, dari sisi ayah kita atau dari sisi ibu kita. Lihat siapa yang kurang mampu, kita berikan, kita tolong, kita ringankan bebannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bahwa man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin, seorang muslim
di dunia ini, maka Allah akan ringankan bebannya di hari kiamat kelak. Mana yang lebih berat? Beban di dunia atau beban di akhirat? Di akhirat jauh lebih berat, ikhwatal kiram. Di dunia kita bisa minta tolong sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama keluarga. Tapi di akhirat jangan. Tidak ada kesempatan kita untuk minta tolong kepada orang. Bahkan kepada keluarga yang terdekat saja Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Orang akan lari dari bapaknya, dari ibunya, dari saudara-saudarinya, dari keluarganya, bahkan dari istri dan anaknya. Hari itu semua dahsyatnya hari itu. Kenapa? Karena manusia disibukkan oleh urusannya, kata Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu taala bertanya tentang itu. Dibangkit dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Apakah ketika itu kami tidak malu ya Rasulullah? Dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan tidak seperti bayi yang belum dikhitan. Kata Nabi SAW, masing-masing orang sibuk dengan urusan, tak ada sempat untuk mencari kawan, mencari keluarganya. Bahkan dari orang-orang terdekat yang ia sayangi pun dia ingin menjauhkan dirinya. Apa sebab? Dikhawatirkan beban orang itu akan ditimpakan kepadanya, sedangkan beban dia sendiri belum tentu ringan, belum tentu selamat dengan apa yang ada pada dirinya. Begitulah al-ahwal al-fadhi'ah, kondisi yang menakutkan pada hari kiamat itu. Maka ikhwatal kiram rahimakumullah, bantulah saudara-saudaranya. Bahkan Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan bantuan kepada hambanya. Allah akan membantu siapapun yang telah membantu saudaranya. Bayangkan, orang yang suka membantu orang, Allah akan bantu dia. Ya. Maka Nabi juga mengatakan anfiq yunfaq alaik. Berikan hartamu, berinfaklah kamu, maka Allah akan berikan hartanya kepadamu. Nah ini khofillah, salah satu caranya adalah dengan berinfak, memberikan nafkah, memberikan sedekah, bantuan kepada keluarga. Idza kana faqiran, jika dia sebagai atau seorang yang dalam kondisi fakir, membutuhkan, ya, membutuhkan. Wal ihsan ilaihi, berbuat ihsan secara umum, apa saja yang bisa kita berikan kepadanya, ya, selain bantuan, selain harta, ya, apa saja. Maka subhanallah, apalagi kita misalnya saudara kita sebagai laki-laki punya kakak perempuan, punya adik perempuan, ya kan? Ini luar biasa dahsyatnya. Seperti mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya 2 anak perempuan, lalu kemudian dicukupkan kebutuhannya, sampai dia dewasa dan sampai ke dia menikah, maka anak itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, kemudian dicukupkanlah kebutuhannya, diberikan pakaiannya, diberikan tempat tinggalnya, diberikan pendidikan sampai dia dewasa, sampai dia menikah, Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepadanya nanti pertolongan. Nah, bukan hanya anak perempuan, bila mana dia punya kakak perempuan, adik perempuan, baik 2 orang atau 3 orang, lalu kemudian kakak perempuannya barangkali, ya, meninggal, berpisah, ditinggal suaminya, meninggal suaminya atau cerai hidup, ya, maka kemudian dia membutuhkan biaya kehidupan untuk sekolah anaknya, untuk sewa rumahnya, barangkali jika tidak punya rumah. Kebutuhan-kebutuhan seharinya kita yang tanggung, Mbak, kita yang memberikan bantuan, maka subhanallah, sama dia akan menjadi penolong nanti di hari kiamat bagi dia, kan? Jika bukan hanya anak perempuan, tapi saudari perempuan, ya, yang dia punya 2 atau 3 orang atau 1 orang, ya, bila mana, ya, dia tidak memiliki kecukupan di dalam hidup, lalu dia cover, lalu dia bantu, lalu dia support, lalu dia, ya, ringankan beban hidupnya, maka dia akan menjadi, ya, menjadi hijab nanti di hari kiamat kelak dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain berinfak,
adalah bi ziyarati lahu wa mu'anasatuhu, dengan berkunjung, menziarahinya, ya, mendatanginya. Itu salah satu cara menyambung hubungan rahim, adalah dengan berkunjung, dengan datang menziarahinya. Dan kita akan kita ya, kalaupun tidak misalnya hari ini, paling tidak kita menggunakan ya telepon, ponsel kita, apalagi hari ini saudara kita ya, kita doakan ya di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, di Aceh, ya Allah al-musta'an, ya musibah yang begitu besar. Nah, ada saat-saat seperti ini kita butuh ya, kita datang meringankan beban mereka, kita datang untuk ya memberikan bantuan kepada mereka sehingga membuat hati mereka lebih tenang dan lebih ringan di dalam menghadapi ujian ini. Ini yang kedua, ziarah, datang berkunjung ya ke rumahnya, ataupun kalau tidak kita misalnya kita ya menelpon dan mencari kabar beritanya. Nah, kemudian wa tahsul bi anwa'i minal ihsan al-qauli wal fi'li. Kalaupun tidak bisa kita berkunjung, ataupun kalau tidak bisa kita menginfakkan sebagian harta kita, ihsan dengan perkataan pun bisa, dengan ucapan, dengan kata-kata. Bagaimana kabarnya bang? Bagaimana kabarnya pak? Gitu ya. Masya Allah, keluarga sehat. Itu pun sudah cukup. Ya, menanyakan kabar beritanya, bagaimana keadaan dan kondisinya. Apalagi subhanallah, orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, maka yang tersisa mungkin adik dia atau abang dia. Kan bisa jadi ya, bapaknya adalah anak nomor sekian, abangnya masih hidup. Maka jalinlah hubungan rahim. Karena salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia misalnya, maka menjalin hubungan rahimnya. Bahkan subhanallah, bukan sekedar menjalin hubungan rahim, tetapi juga menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat dekatnya ketika di dunia. Bayangkan ya, ini salah satu bakti kita, bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka berkunjung, bertanya kepada saudara-saudarinya tentang kabar berita keadaannya. Ini dia, bisa dengan infak, bisa dengan ziarah, berkunjung mendatangi, bisa dengan ucapan dan kata-kata, atau dengan perbuatan. Dia dapat musibah, kita langsung punya aksi, bisa kita bantu apa? Kita ringankan bebannya. Terkadang subhanallah Pak ya, jumlah itu tidak juga menentukan ya, tapi terkadang apa? Ya, sedikit tapi berkesan. Makanya kalau bahasa orang hari ini kan, bahwa orang kalau sudah merantau misalnya nih, kalau pulang-pulang tidak ada yang dibawa, nah ini kan terkadang kurang di hati keluarga ya. Kalaupun kita pulang tak banyak yang kita bawa, tapi ada yang kita kasih, apalah ya, maka tapi itu memberikan kesan, dan sebagai bentuk kita menjaga hubungan rahim kita ya, menjaga hubungan rahim kita. Wa hadhi silaturrahim qad takunu bil mal, bisa dengan harta kita, wa qad takunu bil kalami thayyib, bisa dengan cara kata-kata kita ya, wa takunu biz ziyarati, bisa dengan berkunjung, datang menziarahinya, wa takunu bil i'anati ala masalihi wa ma yanfa'uhu, atau dengan apa kita, relasi-relasi kita. Misalnya dia punya urusan yang kemudian urusan itu bisa kita bantu secara alur, atau dengan sahabat kita, dengan teman kita gitu ya, dengan tanpa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini juga bisa kita lakukan ya, ini juga bisa kita lakukan ya. Kullu hadza min silatir rahim, dan semua itu adalah bentuk silatu ar-rahim. Ikhwatal kiram, saya ingin ingatkan hadis yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kita bersedekah kepada keluarga. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah
Sedekah yang kita berikan kepada orang miskin yang tidak ada hubungan rahim dengan kita hanya terhitung satu sedekah. Wa ala dzir rahim isnatani. Sedekah yang kita keluarkan untuk orang yang ada hubungan rahim maka terhitung dua. Ya. Sadaqatun yang pertama sebagai sedekah dari kita, yang kedua adalah silaturahim. Makanya sekali lagi lihatlah internal kita lebih dahulu. Orang-orang yang di sekitar kita yang masih ada hubungan rahim. Itu salah satu bentuk cara kita di dalam menjaga hubungan keluarga ini. Bahkan subhanallah, yang terhitung orang yang menjaga hubungan rahim itu adalah orang yang misalnya memutuskan. Misalnya kita terkadang dalam hidup ini banyak penyebabnya. Ya, hubungan rahim ini putus rata-rata memang karena maslahat dunia. Itu pasti. Masalah dunia ini banyak hubungan kita retak. Banyak hubungan kita ini putus. Ya, maka oleh karena itu ikhwatal kiram rahimakumullah, kita sekali lagi jangan sampai masuk kepada ranah-ranah yang kemudian bikin retak hubungan keluarga itu. Lebih baik terkadang kita tanazul Pak dari hak kita daripada hubungan rahim itu ya terputus. Tapi orang terkadang berpikir putus-putuslah ya rahmukallah. Putus-putuslah gitu ya. Yang penting harta aku dapatkan. Nauzubillah. Nah, tentu akan lebih berharga hubungan rahim ini daripada retaknya daripada hilangnya sebuah kesempatan harta misalnya. Maka dahulukan untuk menjaga rahimnya daripada mendapatkan dunianya. Ini kalau bisa kita lakukan dalam hidup kita luar biasa. Terkadang subhanallah dalam kehidupan ini beragam keadaan, cobaan, dan salah satunya adalah fitnatul mal ini, fitnah harta ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab yang lain dan kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, wasilatul aqarib bima jara bil uruf watba'ahu an-nas li'annahu lam yubayyin fil kitab wala fis sunnah naw'aha wala jinsuha wala miqdaruha. Naam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa cara menyambung hubungan rahim itu tergantung kepada uruf. Apa itu uruf? Adat kebiasaan di daerah masing-masing. Kalau di kita seperti ini dianggap menyambung hubungan rahim, maka kita lakukan. Tapi di negara lain mungkin berbeda. Maka silahkan, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak disebutkan berapa mikdarnya, ukurannya, apa jenis dan bentuknya, tidak disebutkan. Artinya apa saja yang bisa menguatkan hubungan keluarga kita itu kita berikan. Itu kita berikan. Ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa hal yang bisa menguatkan kita adalah ilmu agama yang mulia ini. Maka subhanallah, bila mana misalnya ini kita hubungan kakak beradik ya, kakak beradik misalnya keluarga satu ayah satu ibu, ada 5, ada 6, ada 7, alhamdulillah masih hidup. Maka di antara hal yang bisa dilakukan, di mana kita mencoba untuk membuat pertemuan paling tidak sekali dalam sebulan ya, dan kemudian kita hadirkan kajian, bukan hanya makan minum saja, tapi duduk kita bersama dengan ilmu agama ini. Ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan merekatkan hubungan kita. Karena masing-masing sudah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya. Terkadang lalai dan lupa untuk menelpon dan mencari kabar berita keluarganya. Maka dengan pertemuan minimal sekali sebulan atau sekali 2 bulan kita duduk bersama ya, ngaji, belajar, ya buatlah pertemuan. Lalu kemudian dengan itu akan semakin kuat dan semakin kokoh ya hubungan kita. Apalagi di dalam kehidupan kita hari ini ya, kalau sibuk masing-masing dalam pekerjaannya, tidak benar jumpa, nanti apa? Prasangka-prasangka akan muncul. Biasanya prasangka itu muncul kalau jarang ketemu. Dengan ketemu, bertatap wajah, kita akan semakin lega, yakinlah. Makanya kalau ada hubungan agak retak, kunjungi, datangi. Kalau perlu dikasih
hadiah. Kan konsep Nabi ini. Tahadu, tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Karena hadiah itu akan saling menghadirkan rasa cinta di antara kita. Itu konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saling memberikan hadiah. Ya, di hari-hari yang ya kita kirimkan makanan, atau mungkin abang kita berikan baju, atau anak-anaknya barangkali kita kasihlah. Kalau di musim lebaran misalnya kita kasih ampau misalnya kan, kasih sebagai bentuk apa? Apalagi level anak-anak kita misalnya. Level anak-anak ini semakin hari semakin jauh. Kalau tidak ada wadah dan sarana mempertemukan mereka, maka bisa jadi nanti ketika level kita sudah meninggal dunia semua, anak-anak tidak dijalin hubungan sejak kecil, bisa jadi akan semakin jauh dan semakin tidak tersambung hubungan rahimnya. Maka perlu sarana dan wadah yang bisa mempertemukan. Ya, paling tidak ketika ya hari-hari yang misalnya kita balik kampung, kita kenalkan, ini paman kamu. Ya, hari ini kan anak-anak tidak seperti dulu di mana kita kecil, ya kan? Karena kesibukan dengan zaman ini. Nah, kalau balik kampung kita sebutkan ini paman, ini adalah setingkat bibi atau ete dan seterusnya. Sampaikan ini keluarga dari mana, ini jalur daripada ayah, ini keluarga di sini, ini jalur ibu. Nah, maksud sampaikan. Sehingga apa? Anak ini tahu dengan silsilah mereka. Sehingga nanti harapannya dia tahu ya, tentang kebesaran keluarga ini, tentang siapa saja yang menjadi hubungan rahim dia, ya, sepupu-sepupunya. Ya, maka kita kenalkan. Di antara caranya dijadikan wadah, dibuat pertemuan, ketemu ngaji, bukan hanya sekedar makan, tapi kalau bisa lebih baik di mana anak-anak ini dikumpulkan, keluarga kita disatukan dalam sebuah wadah ilmu. Ya mudah-mudahan yang belum tersentuh oleh pemahaman agama yang baik, dia akan sadar dengan agama itu. Boleh. Dan saya merasakan sendiri bagaimana ketika wadah itu dibuat, ternyata subhanallah pelan-pelan ada terasa perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan. Misalnya saya melakukan pertemuan sekali sebulan, ya, saya ngaji, buka kitab di sana, kita syarahkan, sudah kita kaji. Mobil khusus masalah akidah, ya, khusus masalah akidah. Ya, maka kemudian kita tidak sama semuanya. Ya, maka oleh karena itu kita bukti cinta kita kepada saudara kita ingin selamatkan dia dari kesalahan-kesalahannya. Bukti cinta kita kepada keluarga kita ingin mereka juga merasakan seperti yang kita rasakan, indahnya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahnya berada di atas pemahaman yang benar, ibadah yang benar, di atas syariat yang benar. Itu sangat indah sekali. Dan ini terjadi, ya. Dan ini terjadi. Makanya subhanallah, hal yang paling pokok, yang paling utama kita lakukan, memperbaiki keluarga dari sisi ilmunya, dari sisi ilmu agamanya. Ya, ini yang paling pokok. Ini tanggung jawab kita sebagai keluarga kepada keluarganya. Nah, apalagi yang menjadi tetangga kita adalah keluarga kita. Ini lebih lagi, 3 haknya. Ya. Kalaulah dia saudara kita, keluarga kita menjadi tetangga kita, maka haknya 3. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai keluarga, dan yang ketiga hak sebagai yang pertama hak tetangga, yang kedua hak keluarga, yang ketiga hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Kita ini ada hak. Kita hadis pertama sudah kita bahas bahwa hak terhadap saudaranya, ya, kalau dia salam kita jawab, kalau dia undang kita datangi, kalau dia bersin kita doakan. Ya. Beginilah hak yang harus kita jaga. Inilah ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam yang kuat dan kokoh. Nabi kita mengatakan dalam kehidupan kita ini seperti apa?
Matsal mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsal jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin itu di dalam berkasih sayang, di dalam kelemah lembutan, di dalam kebersamaannya adalah seperti satu tubuh, satu badan, satu badan, satu tubuh. Apa kata Rasulullah? Inishtaka udun, kalau satunya merasakan sakit, tada'alahu sairul jasad, maka yang lain juga merasakan. Begitulah kita. Dengan secara umum kepada umat Islam begitu kita harusnya, apalagi terhadap keluarga. Nah, terkadang ikhwah fillah kita ini merasa bahwa kitalah yang berhak dikunjungi. Nah, ini yang terkadang ada perasaan saudara, kita terus datang sama dia gitu kan. Dia nggak pernah datang ke rumah kita. Biasanya kapan ini? Nah, kalau orang berada ya Pak ya. Kalau orang berada begitu. Ya, janganlah seperti itu. Kalau dia misalnya pejabat atau dia punya uang banyak, ya yang datang itu siapa? Keluarga-keluarga yang lain yang kurang mampu datang ke rumahnya. Itu ada perasaan juga di hati mereka. Ada rasa bahwa kok dia nggak pernah datang ke rumah kita. Nah, kita yang berpunya, kita yang punya kedudukan, kita yang punya kelebihan, datanglah ke rumah kakak kita, datanglah ke rumah saudara kita, atau ke rumah pak cik kita, kepada rumah, datanglah. Pasti mereka bangga dan senang sekali ketika kita dikunjungi. Dan itu fitrah itu. Kalau kita ya terus dikunjungi oleh saudara-saudara kita, pastilah di hatinya kapan ya dia datang ke rumah kita, ya. Kapanlah dia datang ke rumah kita. Misalnya ada hajatan di rumah kakaknya, nggak sempat datang gitu ya, nggak sempat datang, pas mungkin karena kesibukan iya, tapi paling tidak ulurkanlah bantuan, atau setelah acara datang. Yang perlu komunikasi Pak. Membuat kita ini salah faham kan? Apa? Komunikasi tadi. Membuat kita saling curiga, membuat kita saling berprasangka, itu adalah disebabkan komunikasi yang tidak baik. Maka bila mana ada ya, terjadi dalam kehidupan kita sesuatu ya, prasangka buruk sudah mulai nih, gak pernah dia datang. Misalnya kita tinggal Pekanbaru ya, dia tinggal dari kampung. Kalau di Pekan, misalnya datang ke Pekanbaru, gak pernah datang ke rumah kita, datangnya kepada keluarga yang sana. Tentu akan mulai itu. Syaitan tidak akan membiarkan kita damai Pak. Syaitan tidak akan membiarkan kita ya akur. Dia akan mulai membisikkan, dia itu sudah tidak sayang sama kamu ya, karena rumah kamu sempit atau tempat kamu tidak bagus, macam-macam prasangka-prasangka itu. Padahal memang terkadang ada urusan gitu. Nah, supaya tidak ada prasangka-prasangka itu, maka teleponlah. Besok kami ke Pekanbaru mungkin, kalau tidak bisa singgah mohon maaf karena ada urusan. Udah selesai. Tapi kalau bisa kita singgah itu lebih baik. Walaupun hanya sekedar menyapa dia, menyalami dia. Ya. Kalau datang dari Sumber, bawalah keripik ya kan? Ya, paling tidak seperti itu, kasih anak-anaknya. Atau tidak ada keripik, kasih uang. Apa yang kita kasih? Tidak perlu banyak, tapi ada yang kita berikan. Itu akan memberikan rasa, ya, memberikan cinta dan kasih sayang. Jelas ikhwafillah. Menjaga rahim, menjaga hubungan dengan cara pertama dengan harta bisa kita lakukan, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan berkunjung, mendatangi, atau yang keempat dengan memudahkan urusannya. Ya, apalagi masalah kalau ada harta ditinggal oleh orang tua ya Bang Rami, kalau masalah warisan repot.
Masalah harta ini tidak ada saudaranya kata orang itu kan. Tidak ada masalah harta, nggak ada saudaranya. Sehingga menjadi ungkapan amsal di tengah-tengah kita. Harta saudara-saudara, masya Allah itu. Ya kan? Kalau masalah harta nggak ada saudaranya. Yang kakak beradik itu kita hubungan darah, tapi harta nggak ada. Kan sampai seperti itu kata orang. Begitu egonya terkadang gitu ya. Begitu hubud dunianya. Ya. Maka oleh karenanya semua kita mencintai harta. Karena itu fitrah dan semua kita menginginkannya. Tapi jangan sampai gara-gara itu hubungan kita rusak, gara-gara itu hubungan kita putus, sehingga kita memiliki dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan rahimnya. Nah, tidak ada rotan atau tidak ada yang tidak bisa disambung. Semuanya bisa disambung. Semuanya bisa dilakukan kembali. Taib, Allah taala alim bissawab. Ini hadis yang kedua ya, yang berkaitan dengan al-babul birri wasilah. Insyaallah kita akan memasuki ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ada hal-hal yang ada 6 perkara yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuklah salah satunya adalah mendurhakai ibu kita, kemudian membunuh anak perempuan kita, kemudian kita tidak mampu menunaikan, yang bisa hanya menuntut hak, tidak memberikan hak, kemudian kita disibukkan dengan qila wa qala, banyak bertanya dan membuang-buang harta. Itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya satukan kita dalam kebaikan, Allah pertemukan kita di dalam ketaatan, dan semoga hubungan rahim masing-masing dari kita terjaga. Bila mana putus, tolong disambung segera. Bila mana ada kecurigaan, prasangka-prasangka, maka datangi dengan cara memberikan hadiah. Memberikan hadiah menghilangkan rasa bersalaman, juga menghilangkan kebencian di hati. Jangan sampai kita hasad, karena hasad menghilangkan kedamaian hati. Orang yang hasad, Pak, tidak akan pernah tenang di dunia ini. Orang hasad tidak akan pernah tenang. Karenanya kata para ulama, hasad itu mencabut kedamaian hati seseorang. Nah, buang hasad sejauh-jauhnya. Hiduplah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bila mana Allah lebihkan saudara kita, maka itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia bersyukur. Bila mana kita mendapatkan kondisi seperti ini, semoga kita juga bersyukur dengan keadaan kita. Selalulah bersandar kepada Allah, jangan banyak bersandar kepada manusia, karena itu akan mengecewakan hati dan perasaan kita. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka tidak akan pernah kecewa olehnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian pertemuan kita pada pagi ini, karena sudah siang. Ya, kita tutup saja. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.